Kantor Atrium Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Cianjur mulai 1 Januari 2023 akan membuka loket khusus bagi warga terdampak gempa yang hendak mengurus sertifikat tanah mereka. Hal tersebut dijelaskan Kepala Kantor ATR BPN Kabupaten Cianjur, Muhammad Yusuf, kepada tim Berita 5 pada Kamis 29 Desember 2022. Pengganti Antoni Tarigan itu dengan ramah menceritakan berbagai permasalahan yang ada di Cianjur, mulai dari program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL hingga pelayanan pasca gempa. Berikut liputannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Saya hari ini kebetulan kedatangan tamu dari Berita 5. Terima kasih. Dari Berita 5 ingin mengetahui bagaimana sebenarnya pola pelayanan yang dilakukan oleh BPN Cianjur, baik itu di dalam rangka menangani residu PTSL dari 2017-2021 maupun PTSL 2022, serta bagaimana melayani masyarakat Cianjur yang terkena dampak gempa, gitu ya. Yang pertama perlu saya sampaikan bahwa residu PTSL di Kabupaten Cianjur ini di 2017 sampai 2021 memang masih menyisakan, walaupun ini tidak banyak bila dibandingkan ketika saya datang Januari 2022. Berita 5 juga kebetulan pernah mewawancarai saya sebelumnya bahwa saya telah menjelaskan bahwa jumlahnya sekian. Nah, alhamdulillah saat ini dari sekitar 40 ribuan sekarang sekitar masih ada sekitar 3 ribuan lah ya. Tapi ini merupakan suatu, kalau menurut saya, prestasi dari teman-teman. Kenapa? Mereka berjibaku bekerja siang malam. Contohnya saja di 2021 kami bisa menyelesaikan sekitar 32 ribu di luar redistribusi dan lintor yang 6.200 ya. Kemudian untuk tahun 2022 kami dipercaya oleh kementerian, oleh pemerintah dengan target sekitar 29.000 lebih, hampir 30.000. Dan alhamdulillah pemetaan sudah mencapai 100%. Kemudian pemberkasan hari ini pun sudah mencapai 100% untuk tahun 2022. Tinggal bagaimana nanti kita eksekusi setelah pengumuman itu selesai ya. Pengumuman itu ada yang masih belum selesai, nanti ketika selesai kita lanjutin dengan pengesahan 208 dan penyetakan sertifikat ya, sehingga nanti pada akhirnya 301A untuk diberikan kepada masyarakat produknya. Nah, ini PTSL di 2022. Alhamdulillah teman-teman, di tengah gempa, di tengah hati yang kurang begitu menyenangkan karena harus was-was. Kita tahu bahwa di Cianjur ini kan gempa tiap hari ada. Bahkan minggu lalu 3 hari berturut-turut itu ada gempa susulan. Walaupun kekuatannya hanya sekitar 2,5, 2,4 ya. Tetapi ini kan membuat kita sedikit juga ada kekhawatiran mengingat gedung kita masih ada yang retak-retak. Nah, polanya kami bekerja di serambi masjid. Kami membuka posko PTSL 2020 di serambi masjid untuk menyelesaikan semua tugas-tugas. Karena di situ paling aman. Ya, itu paling aman. Kami lihat semua perangkat lunaknya kami bawa ke sana untuk menyelesaikan PTSL 2022. Nah, sehingga capaian kami di Cianjur ini sampai hari ini pemetaan dan pemberkasan sudah 100%. Kemudian terkait dengan tadi Bapak tanyakan bagaimana sih sebenarnya untuk mengatasi dampak gempa bagi masyarakat yang ada di sekitar Cugenang dan sekitarnya ya. Kami sudah mensosialisasikan di media sosial ya. Tadi Bapak mungkin ketika masuk ke kantor ada beberapa yang saya pasang itu plakat dan sebagainya, ada spanduk juga di depan. Mulai 1 Januari 2023 kami akan membuat pelayanan khusus. Ada loket khusus yang terkait dengan permohonan atau
mereka yang meminta informasi terkait haknya yang mungkin hilang. Karena kan contohnya gini, ada sertifikat, mereka punya sertifikat tapi rumahnya roboh, tertimbun, sulit untuk dicari, sertifikat artinya hilang. Nah, terhadap sertifikatnya hilang itu nanti kita berikan kemudahan. Ya, kemudahan ini artinya petunjuk yang kami terima dari kementerian, dari pimpinan bahwasanya terhadap hal semacam itu nanti kita hanya mengumumkan, tidak harus melalui laporan ke kepolisian. Tetapi ini tetap harus ditegaskan oleh contohnya kepala desa bahwa yang bersangkutan benar warga di situ. Kemudian kan tahu karena di sana daerah PTSL rata-rata ya sudah pernah ada memiliki sertifikat, tetapi sertifikatnya tidak ditemukan karena rumahnya roboh, hancur dan sebagainya, maka ini kami berikan kemudahan. Nah, kemudian juga ditanyakan terkait gimana dengan pergeseran. Nah, nanti kita lihat. Kita kan akan melakukan pemetaan di situ. Dalam arti kita plotting kembali, bisa jadi nanti rekonstruksi terhadap bidang-bidang tanah mereka. Kalau sekarang belum memungkinkan, karena kan masih banyak bongkahan-bongkahan ya. Bongkahan-bongkahan ini belum dipindahkan. Sehingga kita kesulitan untuk masuk dari bidang ke bidang. Karena ketika kita memberikan bantuan saja, kan kami kebetulan menerima posko dari teman-teman BPN se-Jawa Barat, bahkan ada kementerian, kita distribusi ke sana, itu pun kita tidak bisa ke lokasi-lokasi tertentu, hanya di jalan-jalan kecil. Nah, gimana kita mau tahu batas tanah mereka untuk direkonstruksi ketika ini belum diratakan? Ya, nanti ini pada kesempatan berikutnya tetap akan kami lakukan sesuai dengan petunjuk pimpinan, Pak. Yang pasti BPN Cianjur sudah siap untuk melaksanakan perintah pimpinan untuk melakukan semacam pemetaan kembali gitu ya terhadap tanah-tanah mereka yang kebetulan batasnya sudah bergeser karena ada pergeserannya akibat gempa itu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Cianjur, Pak Turoni Alprian, Berita 5 mengabarkan.